Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malahayati, NIM 2201010004. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Nahara Erianti, SHIMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perikatan dan Iltizam ini. Adapun saya membuat video ini guna memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Perikatan. Adapun dalam video ini saya akan membahas mengenai tentang unsur-unsur dalam perjanjian. Sebelum kita memasuki unsur-unsur dalam perjanjian, pasti teman-teman bertanya, apa sih perjanjian itu? Kita pasti tidak asing atau tidak aneh mendengar kata perjanjian. Kita sering mendengar kata perjanjian. Bahkan mungkin kita sering melakukan perjanjian, baik itu perjanjian secara pribadi, secara bisnis maupun secara sosial. Nah, maka dari itu, apa sih perjanjian itu? Nah, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang disetujui oleh dua pihak tersebut. Maka itulah disebut sebuah perjanjian. Apabila ketika membuat sebuah perjanjian tapi tidak disetujui oleh kedua belah pihak, maka itu tidak bisa disebut perjanjian karena tidak memenuhi syarat atau akad dalam sebuah perjanjian. Nah, perjanjian dan perikatan itu satu hal yang hampir sama. Pasti teman-teman bertanya, apa sih perbedaan antara perjanjian dan perikatan? Secara garis besar mereka memang hampir sama, tetapi setelah kita menjeli dan kita membaca dan memahami lagi, mereka itu memiliki sebuah perbedaan. Apa sih perbedaannya? Nah, perikatan itu timbul karena adanya perjanjian. Adanya perikatan pasti ada perjanjian. Sedangkan perjanjian itu, adanya perjanjian belum tentu ada perikatan. Nah, itu yang dimaksud perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Memang kalau secara biasa kita mendengar itu memang kayak hampir sama nih perjanjian dan perikatan. Tapi setelah kita memahami lagi, mereka memiliki sebuah perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur-unsur dari sebuah perjanjian nih. Sebenarnya unsur-unsur dari sebuah perjanjian itu terbagi menjadi dua, unsur esensialia dan unsur tidak esensialia. Dan di unsur tidak esensialia ini dia terbagi menjadi dua lagi, yaitu esensialia dan naturalia. Nah, apa sih esensialia itu? Nah, esensialia itu merupakan unsur yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Unsur seperti apa? Nah, apabila unsur esensialia ini tidak terpenuhi di dalam perjanjian, maka perjanjian itu tidak sah atau batal. Yang mana contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika misal saya dengan teman saya melakukan sebuah perjanjian, tapi saya tidak menyetujui perjanjian yang dia buat itu. Jadi, kalau saya tidak setuju, otomatis perjanjian itu tidak memenuhi unsur esensialia. Otomatis perjanjian itu tidak boleh terjadi atau tidak dapat disetujui karena salah satu pihak tidak setuju. Nah, selanjutnya ada unsur tidak esensialia, yang mana unsur tidak esensialia ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur naturalia dan unsur aksidentalia. Nah, apa sih unsur naturalia itu? Unsur naturalia itu merupakan unsur-unsur perjanjian yang memang sudah ada atau dicantumkan di dalam undang-undang, yang mana unsur ini dapat disingkirkan atau tidak dipakai oleh para pihak. Contohnya apa? Ketika seperti unsur perjanjian yang mana seorang produsen wajib memastikan barang yang dia jual itu sampai dengan baik ke tangan pelanggan. Namun, produsen itu bisa membuat sebuah perjanjian dengan pelanggan. Misalnya seperti ini, kami telah mengirim barang, tetapi kami tidak menanggung jawabi apabila barang itu rusak ketika sampai ke tangan konsumen. Dia menyebutkan itu sebelum adanya transaksi jual beli. Maka itulah yang disebut unsur naturalia yang boleh disingkirkan atau boleh tidak dipakai oleh para pihak. Yang selanjutnya adalah unsur aksidentalia, yaitu perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Misal ketika saya melakukan jual beli saya melakukan jual beli atau sewa menyewa. Ketika saya menyewakan barang saya kepada orang lain,
Kan seharusnya hanya ada akad ketika dia melihat, terus saya membuat perjanjian di situ bahwa rumah yang saya sewakan itu dia tidak boleh mengubah atau merombak isi dari rumah itu selama dia menyewa rumah milik saya. Nah, jadi itulah unsur aksidentalia, yang mana unsur itu unsur yang ditambahkan oleh para pihak. Unsur ini tidak bersifat wajib. Apabila ingin menambahkan boleh, atau tidak menambahkan juga boleh. Dan pembahasan terakhir yaitu mengenai tentang rukun akad atau kontrak perjanjian, yang mana sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah apabila adanya para pihak. Ketika membuat perjanjian, hal yang paling utama adalah adanya para pihak dan kesepakatan para pihak. Apabila tidak ada para pihak, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan sah atau dipakai. Yang kedua adalah pernyataan kehendak dari para pihak, yang mana pihak A juga mengatakan, misal pihak A ingin membeli mobil, pihak B yang menjual mobil, otomatis pihak A akan mengatakan ke pihak B dia ingin mobil yang seperti apa, maka dari itu pihak B akan menunjukkan mobil seperti yang dia minta. Maka ketika kedua belah pihak sudah menyampaikan kehendaknya dan kedua belah pihak setuju, maka disitulah boleh terjadi sebuah perjanjian. Yang ketiga adalah objek akad, adanya hal atau benda yang diakadkan. Yang keempat adalah tujuan akad. Apa sih tujuan kita, tujuan dari akad tersebut? Ingin sewa menyewa atau apa? Tujuan akad itu harus jelas ya teman-teman. Mungkin secara singkat begitulah penjelasan yang dapat saya jabarkan atau saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi oleh teman-teman ataupun ibu dosen pengampu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.